من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamati. Wa qala aydan innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Wa qala al-Imam Ibnu Malik wa khabarul mahsuri qaddim abada wa ma lana illa tiba'u ahmada. Wa qala Syekh Ja'far al-Barjanji al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Wa qala al-Imam Sirri as-Saqati man qasada mawdi'an yuqra'u fihi maulidun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada raudatan min riyadil jannah li'annahu ma qasada hadzal mawdi'a illa limahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liqaulin nabi man ahabbani
kana ma'i fil jannati. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Hadirin wal hadirat jamaah maulid yang berbahagia, sebelumnya AA minta maaf, kayaknya kagak sudi kalau saya dipanggil AA. Ya ilok atuh. Kenapa kudu minta maaf duluan? Karena barangkali saya ini telah su'ul adab. Apa itu su'ul? Su'ul itu adalah di mana kita mau muntah, itu su'ul. Itu su'ul. Jelek, tata kerama, kagak ada sopannya. Duduk di atas panggung dengan dekorasi yang begini indahnya. Tahu punan siapa yang dibanjutin kemari? Diondang sama panitia, disuruh memberikan tausiah pada acara yang amat sangat mulia ini. Oleh karena itu saudara, apabila nanti banyak kata-kata saya yang salah, bahasa yang tidak sopan, kata-kata yang tidak teratur, salahnya mah itu mah di mana baik, maafin be ya, maafin be ya. Sebab terus terang, sebenarnya saya ini belum uruf dipanggil kiai. Jadi kalau digeroin kiai, apa itu digeroin? Antara Betawi dengan Sunda perbedaannya nggak jauh. Kata orang Betawi, tong kalau cuaca lagi ngelekep begini, kita makan di sawah apalagi habis ngebloon. Apa itu ngebloon? Ngebloon itu adalah ngasak. Zaman Bapak Harto disebut ngasak, sekarang diganti make ngebloon. Kenapa disebut ngebloon? Ya lihat we dewek, jerami bekas digebot orang digebot lagi sama dia. Bukankah itu namanya bloon? Jadi kalau cuaca lagi ngelekep, kita makan di sawah, apalagi habis ngebloon, yang paling enak minum airnya diesin. Kata Betawi diesin, tapi kata Sunda diesan. Antara esan dengan esin itu kene. Mohon maaf ada Bapak esan, Bapak esin. Kata orang Betawi, tong kalau ini pohon empot pengen seger disiramin ngapa? Kata Betawi disiramin, tapi kata Sunda disiraman. Siraman dan siramin sama, itu kene. Kata orang Betawi, tong kalau makan jangan dihabisin, sebab banyak yang belum makan, disisain. Kata Betawi disisain, tapi kata Sunda disisaan. Sisaan, sisain, itu kene. Jadi Sunda dengan Betawi itu saudara dekat, cuman Sunda lebih tua ketimbang Betawi. Kan sisaan dulu baru sisain, siraman dulu baru siramin. Jadi kalau digeroin kiai, perasaan hati saya kok sing serblak, sing sereset, merinding. Belum uruf dipanggil kiai, juga belum layak dipanggil ustadz. Apa itu layak?
Layak itu adalah nama suku di Kalimantan. Dayak. Kalau kiai belum uruf, ustadz juga belum layak. Saya ini apa? Saya cuman ustadz. Emang beda bahasa Arab, bila mana beda huruf akan beda makna. Boro-boro bahasa Arab, bahasa Sunda beda dulu. Sunda, bahasa yang sangat elok sekali. Apa itu elok? Elok kanan, elok kiri. Elok. Elok mah bukan hujan, tanah jadi belok. Blok. Sunda beda huruf akan beda makna. Contoh antara burit dan berit beda ya. Berit dan birit beda. Apalagi birit dan burut. Iya, itu beda. Coba kita terjemah. Burit apa sih artinya? Sore. Berit apa maknanya? Tikus. Kalau birit apa artinya? Burut. Turun berok. Kalau ustadz itu guru. Gurunya diambil dari bahasa Sunda, populer menjadi bahasa nasional. Guru alias digugu, ditiru. Itu guru. Nah kalau ustadz makedal itu kepanjangan daripada usaha tidak anak deres, ustadz. Ya sekarang mohon maaf ya, kagak deres bagaimana, ustadz makan kemana-mana kagak. Mangkaning, maaf ya, takut ada mangkaning. Habis bagaimana saya ngomongnya ini, mangkaning. Ustadz mah sehari-harian kan sesarungan baik. Nggak ada pegawaian lain, adanya itu-itunya. Udah be yang ada di kreyuh ya. Makanya Ustadz mah jarang anaknya langka belatak baik. Nah sekali lagi kalau nanti banyak yang salah, salahnya mah itu mah di mana baik, maafin be ya. Yang sangat saya hormatin Ketua Dekem. DKM tulisannya Dekem. DKM Masjid Jami Raudhatul Iman Al Mukarrom Bapak Haji Ajai. Mudah-mudahan panjang umurnya, sehat jasmani rohaninya. Yang sangat saya hormatin Bapak Lurah Desa Pasir Mukti, yaitu Bapak Lurah Haji Eja beserta stafnya. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umurnya dan dijadikan lurah yang amanah. Yang sangat saya hormatin Ketua Panitia Maulid Nabi Besar Muhammad Masjid Jami Raudhatul Iman, yaitu Bapak Mansur beserta jajarannya. Kita doakan semuanya panitia mudah-mudahan panjang umurnya dan Allah kasih keberkahan dalam hidupnya. Tadi kita mendengar panitia meminta maaf dan panitia berterima kasih kepada kita. Sebenarnya enggak urut panitia minta maaf dan berterima kasih kepada kita. Yang pantas berterima kasih, yang pantas meminta maaf adalah kita semua ke panitia. Kenapa? Karena gara-gara panitia lah kita bisa hadir di sini, ikut melaksanakan hari, merayakan hari dilahirkannya junjungan kita Nabi besar Muhammad. Sebab kalau gara-gara panitia, emang mau malam-malam begini kita sing baragug di sini? Wow. Juga yang sangat saya hormatin penasehat daripada DKM, yaitu Bapak Haji Atum. Yang sangat saya hormatin Bapak Haji
Karwilan, yang sangat saya hormatin Bapak Haji Tarpin, yang sangat saya hormatin Bapak Haji Robib, yang sangat saya hormatin kesepuhan Masjid Raudhatul Iman itu Bapak Amil Ade, yang sangat saya hormatin. Kapan ceramahnya ini? Mual ceramah meureun nggak dibaca, kasihan. Jadi kos bocah kelas 2 SD. Yang sangat saya hormatin Ketua PPS itu Bapak Dedi Iskandar. Yang sangat saya hormatin Ketua Panwas Bapak Rosyidi. Yang sangat saya hormatin Bapak Ulis Rudi. Yang sangat saya hormatin, nah kuat jam 12 mah. Yang sangat saya hormatin nyiksa panitia. Tokoh pemuda itu Bapak Ustadz Endang. Yang sangat saya hormatin, ntar kalau nggak kesebut mengacung telunjuknya ya. Saya baru ngalamin kayak begini ceramah model ini. Yang sangat saya hormatin Ketua DBD. Ilok DBD ada ketua. BPD, LPM, Karang Taruna, Desa Pasir Mukti beserta anggota. Yang sangat saya hormatin para bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, gak ketinggalan yang sangat saya hormatin leluhur-leluhur Desa Pasir Mukti, keruhun-keruhun Pasir Mukti, sama saya hormatin. Kagok waing bacakeun kabeh, bahkan dedemit siluman genderuwo kuntilanak sepasir Mukti sama saya hormatin beserta anggota. Kita sama-sama makhluk Allah, jangan saling ngeganggu atuh ya. Ini ceramah main debus ini. Alah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum lanjut, terlebih dahulu kita bacakan suratul Fatihah. Yang mana suratul Fatihah ini kita khususkan untuk guru kita Al-Maghfurlah Bapak almarhum Bapak Haji Enda bin Rashid. Mudah-mudahan guru kita ini diterima segala amal ibadahnya oleh Allah, diampuni segala dosa-dosanya, ditempatkan di tempat yang penuh dengan rahmat dan ridha Allah. Ala hajihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam kesempatan ini AA tidak akan banyak bicara karena lagi kurang fit, habis dibekam Pak Lurah. Ini tarang saya hidung, bukan karena banyak sujud, bukan, habis dibekam. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala
yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita dan kita tidak mampu untuk menghitungnya. Kalau kita bicara nikmat, cobalah kita tafakur, kita merenung betapa banyak Allah kasih nikmat yang ada di diri kita. Ibu, bapak, adik-adik, kita dikasih mata oleh Allah. Nikmat mata ini apa? Melihat. Kita lihat ciptaan Allah. Langit, siapa yang bikinnya? Allah. Ini bumi yang kita cicingin. Hah? Aing garak ngadenge bahasa yang kita cicingin. Yang kita cicingin, yang kita diukin, hitutin, kiihin, podolin. Siapa yang menciptakannya? Allah. Adakah yang tahu jarak bumi ke langit? Ada enggak yang tahu? Ada enggak yang tahu jarak bumi ke langit? Enggak ada yang tahu. Barangkali staf desa Pasir Mukti pernah nganggur-nganggur ngemeterin. Mangkaning tidak ditunjang dengan tihang. Subhanallah. Tuh. Dari mana kita tahu? Dari mata. Jadi mata ini dikasih nikmat oleh Allah melihat. Di atas mata kita dikasih halis. Ini halis bulu. Fungsinya apa? Di mana hujan kita nggak pakai payung atau nggak pakai cetok, air hujan tidak langsung ngegerujuk ke mata. Ini halis bulu. Tapi bulu halis beda dengan bulu-bulu yang lain. Bulu yang lain di saat dikerok besoknya akan merintis sirungan. Merintis sirungan. Berganti hari terus akan memanjang dan memanjang. Tapi halis, subhanallah, maha suci Allah yang telah menciptakan bulu halis yang tidak akan bisa memanjang. Coba kita berpikir, seandainya bulu halis ini memanjang, ada 3 meter, betapa berabenya kita. Bagaimana kita mau motong padi? Kaliak bisa. Tuh. Kita lagi tafakur tentang nikmat Allah. Terus kita dikasih hidung oleh Allah. Ada yang mancung, ada yang pesek. Dibedakan enggak oleh Allah? Barangkali yang mancung bolongnya 2. Ini mah pesek hiji wae. 2. Kita enggak berpikir kenapa hidung kita bolongnya ke handap. Enggak nyelangap ke luhur. Coba kalau nyelangap ke luhur, lamun hujan gede itu make payung, tuh, ngerebek. Terus Pak, Bo, adik-adik, hirung ini fungsinya apa? Buat kita bernapas. Sekarang kita mengambe. Buat kita mengambe. Nah, karena kadang bahasa ya, ilok mengambe. Nah, maaf. Kadang mata kita belum melihat, telinga kita, kuping kita belum ngadenge, ya hidung sudah tahu duluan, betul? Belum tarasi ya. Urang can ningali di mana yang ngebelemnya. Wah, goreng jengkol. Ya. Iya seueul hitut, ya kan? Maaf ya, ada enggak manusia yang pernah melihat hitut? Hah? Itu hitut merah apa hidung?
Tuh. Oke, sekarang kita bicara hitut ya, maaf. Ya maulid manikah hitut. Hitut nikmat apa bukan? Nikmat. Ada nggak manusia yang bisa menciptakan hitut? Nggak ada kan? Seandainya hitut oleh Allah jangan dihilangkan, di stop sementara. Ada 4 poe, maka medeg-deglah beteng kita. Urusan bisa ke rumah sakit, ke rumah sakit ke Kerawang. Tanya, oh ini dari mana? Ini Dek, dari Sindang Palai. Oh Pasir Mukti. Iya. Ada apa ya? Mau berobat dokter. Emang apa yang dirasa? Bedeng saya dokter, udah 4 hari nggak bisa hitut. Oh jadi jauh-jauh dari Sindang Palai kemari mengadon hitut? Iya. Hitut di rumah sakit mah bayar Dek. Lah iya saya paham. Emang berapa duit sih dokter sekali dut? 500.000. Nyanggup. Yang penting saya bisa hitut. Oke, cuman Dek, ini obatnya nggak diminum, dijejelin dari lubang bawah, nggak apa-apa dokter. Yang penting saya sembuh. Oke, kalau memang begitu, ayo Dek, nangkurep. Coba celananya didodorin, selempaknya dibetein. Dokter melohok wae, kesima ngali birit. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah, yang telah menciptakan ini pantat. Ini pantat kok rame begini. Pantat ini warna-warni, dibebesin bes, keluarlah angin yang namanya hitut. Dut tuh ya kan. Sekali dut tadi perjanjiannya kan 500.000, bayar heula. Nah dokter saya bayar 500.000. Dokter saya pengen hitut lagi atuh, ya kudu bayar lagi meren. Hayo nangkurep lagi, dijejelin lagi, dut lagi baik. Udah berapa duit? Enggak 1 juta. Karak berapa dut? Karak dut. Coba Pak Lurah bayangkan kalau ngedurut dut. Tut. Lah saya sekotak. Tuh. Nah, semua nikmat yang Allah berikan kita wajib mensyukurinya. Dan mensyukuri nikmat yang Allah berikan itu tidak cukup diucapkan dengan lidah kita alhamdulillah. Kudu bagaimana? Harus diwujud nyatakan dalam bentuk ibadah. Kudu mau sholat, kudu mau ngaji, kudu mau puasa, kudu mau zakat, haji, umroh dan sebagainya. Itu adalah bentuk syukur kepada Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di mana datang bulan Rabiul Awal atau bulan kalau bahasa kitanya Rabiul Awal teh bulan Maulud. Kalau hijriahnya diawali dari bulan apa? Adik-adik, amun hitungan hijriah bulan apa awalnya? Muharram, Shawwal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itulah nama 12 bulan Islam. Itulah nama 12 bulan Islam. Muharram, modal meren.
Di mana datang bulan Rabiul Awal, Pak Lurah, serentak umat Islam di mana saja berada pada mengadakan maulid. Sebagai wujud kecintaan terhadap baginda Rasulullah, bukan hanya di Sindang Palai, bukan hanya di desa Pasir Mukti, di desa lain, di kabupaten lain, di provinsi lain, di negara lain, di benua lain, sama maulid umat Islamnya. Baik yang ada di Timur Tengah, yang ada di Asia, yang ada di Amerika atau Eropa. Nyaon tuh budak Eropa. Belah mana lemah duhur. Tapi ada sebagian Pak Lurah, ada sebagian umat Islam yang mengatakan bahwa maulid ini adalah bid'ah. Nih, inilah kelemahan kita umat Islam. Masalah maulid dipaseakeun, masalah rajam dipermasalahkeun, tahlil jarak kubur yang biasa ini budaya kita laksanakan dipermasalahkan. Kenapa kita nggak bisa mengambil pelajaran zaman terdahulu perang saudara? Sayyidina Husain dibantai dengan orang Islam namanya Yazid bin Muawiyah. Pak Lurah, kita nggak bisa ngambil pelajaran zaman dahulu. Sayyidina Hasan itu siapanya baginda Rasul? Hah? Cucunya, ibunya Sayyidina Hasan siapa? Megawati. Sayyidatina Fatimatul Zahra. Pak Lurah, tragis kehidupannya. Cucu Rasulullah Sayyidina Husain dipenggal kepalanya. Setelah dipenggal kepalanya disepak-sepak, dijadiin bola 2 bulan. Mangkaning ditusuk Pak Lurah, lebah beheungnya. Ini bahasanya dihiji-hijiin ya Pak Lurah. Diarak coba sama Yazid bin Muawiyah. Sayyidina Hasan pun sama kehidupannya tragis. Makanya Rasulullah kalau mencium Sayyidina Husain selalu lehernya karena akhir kehidupannya dipenggal. Kalau Sayyidina Hasan selalu dicium bibirnya karena Sayyidina Hasan akhir kehidupannya pun sama tragis, Bo, diracun sampai daleman perutnya keluar. Siapa yang meracunnya? Yang meracunnya adalah pamajikan anak sorangan. Pak, pamajikan Sayyidina Hasan meracun Sayyidina Hasan. Makan dulu macam-macam dengan wewe mah. Pamajikan orang mah kategori gampang, anu bager, cuman berang-brengrong ngomel. Sayyidina Hasan mah ampe ngeracun. Makanya lamun urang pasea ya Pak, jeung pamajikan. Terus urang disuguhan kopi kade, ulah diinum. Sieun racun. Kitu non sianida deh. Tuh. Nah, kita nggak bisa ngambil pelajaran dari zaman terdahulu. Sampai saat ini kita masih pasea. Sedangkan di Indonesia ini macam-macam Pak Lurah Islamnya ya. Ada NU, itu paham kita NU. Ada lagi Muhammadiyah, itu kan saudara kita. Bahkan Abah Kiai Haji Hashim Ash'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, dengan pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan itu satu liting. Ketika dulu mesantren di Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani At-Tanariyi ketika di Mekah berbarengan. Jadi di kita ada NU, ada Muhammadiyah, ada LDII, ada Persis, Persib, Persija. Rek main bola sih kan saya budak. Sebenarnya Pak Lurah, kalau kita bicara aliran, sebenarnya paling berbahaya cuman hiji. Waspadalah, jaga Pasir Mukti, jaga Sindang Palai, waspadalah dengan satu aliran ini. Aliran apa? Aliran listrik Pak Lurah. Iya, berbahaya mah. Kasetrum modal. Nah, kenapa dipermasalahkan maulid? Katanya maulid ini adalah bid'ah. Bid'ahnya bid'ah dolalah. Dan orang yang mengadakan maulid adalah orang-orang yang sesat. Kalau dia sesat berarti kan neraka.
Jadi urang ayeuna maulid teh sesat ya lurah ayeuna teh neraka kabeh urang manehna doang ke surga meureun tuh apa-apa bid'ah. Nah terkadang kita yang salahna urang maulid kadang hikmahnya tidak ada, cuman sebatas abring-abringan doang. Hikmahnya mau ada bagaimana Pak Lurah? Rek hadirnya ke nanya heula penceramana di mana, rame apa henteu? Masa ceramah kudu rame? Menang rame mah topeng atuh banjut ka dieu nya. Ulah kita ngebaguk di dieu. Menalabatan pengantin sunat. Tuh. Awas, yuk kita ngaji. Terlebih kepada ibu-ibu yang paling semangat, ibu-ibu mah maulid. Berang penting. Kalau hikmahnya nggak ada buat apa? Mun abring-abringan doang. Baju mau digonta-ganti warna-warni rupa-rupa. Akhirnya masalah lakinya yang paru-paru. Itu paru-paru kumaha mikiran we seragaman pamajikan anak. Pamajikan anak ke cekakakan wae nanggap kiai. Salakina mah diintip di imang ngap ya. Kos lauk jair kena limbah. Nah, yuk kita bahas. Ya diajak serius mah tunduh ya. Maulid itu apa sih? Maulid itu syaratnya maulid ada 4. Adik-adik, syaratnya maulid itu ada 4. Yang pertama ijtima'un nasi, kumpulnya manusia. Ya orang manusia apa lain ya? Manusia kan? Nah. Yang kedua waqira'atu ma tayassara minal qur'ani, adanya pembacaan ayat suci Al-Quran tadi nggak dibaca. Yang ketiga pembacaan syirah nabawiyah, riwayat hidup Nabi Pak Lurah. Biasanya orang al-barjanji, namun ibu-ibu saroful anam ayat nama ayat azab, ada deba, ada simtuduror, ada adailulami. Tuh syarat yang ketiga tuh. Yang keempat syarat maulid itu wal aklu, dahar Pak Lurah. Dahar itu syarat di dalam maulid. Jadi lamun teu dahar kurang abdol. Artinya kumaha ada susuguhnya, ada suguhannya. Terus kok kenapa dikatakan bid'ah? Yuk kita bahas. Mohon maaf. Kenapa kita ini dikatakan sesat Pak Lurah? Orang yang mengatakan sesat, orang yang maulid itu kan orang Wahabi. Sementara kita adalah paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibentengi oleh NU. Sebab NU lah yang membawa tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. NU yang merayakan Maulid, NU yang meramaikan Rajaban, NU tahlilan, NU ziarah kubur, NU kunut. Nah, bid'ah terbagi 2. Kullu bid'atin dolalatun, setiap perkara bid'ah itu sesat. Walaysa kullu bid'atin dolalatan, tidak semuanya yang namanya bid'ah itu sesat. Kesimpulannya apa? Bid'ah terbagi 2, ada yang dikategorikan sesat, nyaon teu kategori. Moal nyaho ieu tuh anu ditangkal nangka. Gori. Ada yang dikategorikan sesat, ada yang tidak sesat. Mana yang dikategorikan sesat? Yang dikategorikan bid'ah yang sesat adalah bid'atun syar'iyyatun. Apa itu bid'atun syar'iyyatun? Aqidatun takhalafat aqidat Ibni Abi Mansur al-Maturidi wa Abi Musa al-Asy'ari. Akidah yang tidak akur, tidak sama, bertentangan dengan akidah Abi Mansur al-Maturidi wa Abi Musa al-Asy'ari, atau akidah yang bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, dengekeun. Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah fikih kita wajib nginduk kepada 4 imam. Cuman kita pilih salah satunya imam yang 4 ini. Apakah Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, atau Imam Hambali? Terserah. Imam Maliki, Hanafi, Imam Syafi'i, atau Imam Hambali, asal ulah Imam S. Arifin ya Pak Lurah.
nyanyi dangdut eta mah. Kalau masalah akidah, semua penganut paham yang empat nginduk kepada dua imam, Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Kita mengaji aqaidil iman, yang wajib di Allah 20 kudu tahu, yang mustahilnya 20 kudu nyaho, yang jaidnya 1 41 ditambah deui kudu nyaho, yang wajib di rusul 4 nu mustahilna 4 anu jaidnya hiji 9 jeung 40 hiji 50 aqaidil iman beserta dalil ijmali tuh beres. Moal ngarti moal cek aing moal habis emang kadinya kudu menjurus Pak Lurah, minimal lah kita anu remeng-remeng lah tak kudu tahu. Ada lagi bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah itu apa? Kullu malam yujad fi zamanir rasul, sesuatu perkara anu eueuh di zaman Rasulullah. Saya rek nanya, urang kabehan di zaman Rasulullah geus aya encan berarti urang bid'ah ya Pak Lurah, kena eueuh di zaman Rasul. Ya, anu saya cekal naon ieu? Mik, ieu teh mik. Lain cau ieu aing nyaho mik. Ieu mik di zaman Rasul geus aya. Eueuh, berarti aya bid'ah. Ieu naon? Salon. Eueuh di zaman Rasul, bid'ah. Tu speaker, eueuh di zaman Rasul, bid'ah. Ayeuna kumaha? Urang ayakeun pengajian Pak Lurah. Anu hadir ribuan. Mangkane tuh make speaker tuh pakai salon, kira-kira kadenge apa henteu? Moal bakal denge, boro-boro teu pakai salon, boro-boro teu pakai speaker, senajan pakai speaker pakai salonnya teu didenge ieu. Betul. Senajan ieu bid'ah, salon bid'ah, speaker bid'ah, mic bid'ah, namun sekira-kira bisa membantu perkara yang wajib itu bisa jadi wajib. Naon cek kaidah usul fikih ceguru urang lil wasail hukmul maqasid in kana maqasid wajiban fa wasailuhu wajibun. Ya. Motor zaman Rasul geus aya can budak. Can. Bid'ah. Mobil geus aya can zaman Rasul. Can. Bid'ah. Pesawat mau nyaho ieu pesawat. Tunu hiber. Kapal di zaman Rasul geus aya can. Can. Bid'ah. Enak kumaha lamun urang rek munggah haji, tanya ke Pak Lurah. Tanpa naik motor, naik mobil, tanpa pesawat, tapi moal ke Mekah ke Madinah. Moal bakal tepi jadi tengetan kurang kabehan ieu. Jelema anu ngomong bae bid'ah nyalahkeun bae budaya naon-naon bid'ah, tengetan kurang kabehan. Awas ya lamun rek umrah rek berangkat haji teu meunang naik motor sia nya. Teu meunang numpak mobil, hawi sia leumpang nya. Hayo. Eta seret-seret anu eta koper. Hayu lebeik Allahumma lebeik. Boro-boro tepi Mekahnya Pak Lurah, tepi Cengkareng ge modar sia. Tuh. Di sana nyalakeun bae batur. Urang maulid bukan mendewakan Rasulullah. Kita maulid bukan mengkultuskan Rasulullah, tapi urang maulid kena semata-mata kita cinta ke baginda Rasulullah. Dengan harapan kita ingin mengharapkan syafaatul uzma baginda Rasulullah. Ulah gegabah senajan kieu ieu. Maaf. Seorang ulama besar Pak Lurah, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ini untuk memotivasi supaya orang semangat di dalam memperingati Maulid. Ini adalah spirit Pak Lurah spirit kenaon? Spirit teh modal saeutik. Spirit. Untuk memberikan motivasi kepada kita. Banyak deretan ulama-ulama salaf tentang fadilah dan keutamaan Maulid. Maulid bukan ayeuna bae, Pak Lurah. Kalau memang kita saat ini Maulid dikatakan sesat, zaman baheula Maulid oke lah, mulai merdeka lah. Presiden Soekarno Maulid, betul. Soeharto 12 Rabiul Awal Maulid sampai ke Jokowi, isukan Prabowo 12 Rabiul Awal Maulid di Istana Negara. Lamun urang dikatakan sesat, mangka teh ka Istana Negara kan itu. Presiden ulah Maulid sesat, modar sia ditembak. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti pernah berkata Pak Lurah, ma min baitin au masjidin au mahallatin, tidaklah ada satu masjid atau tempat yang lain
rumah, musola, majlis taklim, kantor desa, kantor kelurahan, atau yang lainnya. Quri'a fihi maulidun nabi, yang bila mana dibacakan maulid nabi kita Muhammad, illa hafatil malaikatu, Pak Lurah. Malaikat-malaikat Allah turun ti langit. Turun Pak ti langit malaikat, ayeuna aya malaikat. Malaikat bersama kita rek naon, fa innahum yusalluna ay fa innahum yastaghfiruna. Eta malaikat-malaikat Allah menjerit ka Allah, memintakeun hampura ka urang kabehan. Mudah-mudahan dosa urang kabeh dihampura ku Allah. Amin. Karena malaikat enak jejeritan ke Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosana jelema tuh anu keur maulid di Masjid Raudhatul Iman Sindang Palai. Hampura dosana Gusti. Anu haji be doang, anu henteu mah ulah. Men teuing. Bahkan wa ijamata, di mana jelema keur hadir maulid maot Pak Lurah. Keur hadir maulid teh maot, umpama diisuk teu ngejo. Kudu aing mah dahana mun acara maulid supaya berkah. Teu nyaona panitia teu ngejo. Kelan tipisan pae. Atau boga penyakit jantung aya ngadenge petasan Pak Lurah gelepek pae. Wa ijamata, di mana jelema keur hadir maulid maut, hawanallahu, maka Allah akan memudahkan alaihi buat itu orang jawab su'ali munkarin wa nakirin, daripada menjawab pertanyaan malaikat munkar ajeng nakir. Di mana? Di jero kubur engke. Di mana digampangkan bisa menjawab, di mana bisa menjawab alamat bahagia. Lamun bahagia di jero kubur, di akhirat bahagia. Lamun di akhirat bahagia, surga jaminanana. Jadi kesimpulanna naon? Jelema anu maot tari kahadir maulid, surga jaminanana. Tak ayeuna keur maulid kene Pak Lurahnya. Ayeuna manfaatkeun. Hayo paraeh kabeh paraeh. Ayeuna naon hikmahna maulid? Nah, hikmah karak ieu. Hikmahnya maulid adalah mentauladani daripada akhlak Nabi kita Muhammad. Pak Lurah, kenapa Nabi mensiarkan Islam cuman hanya 23 tahun? Islam pesat kemana saja. Karena Nabi mengedepankan akhlakul karim. Pak Lurah, Nabi teu pernah marah dihina. Berna ketika dakwah di Taif, nyaon teh Taif? Belah mana pasir kamu nih? Eta di Taif boro-boro Nabi dakwah di amplopan Pak Lurah, diberi berkat di baledogan. Ku orang Taif malah becocoran getih tarangna. Nabi jengkel teu? Marah teu? Teu. Malah malaikat Jibril, Muhammad, kalau kau izinkan ini orang Taif aku timpa make gunung Uhud. Ulah Jibril, bisa beak umat. Kenapa? Li'annahum la ya'lamun, karena mereka itu tidak tuh bijak Pak Lurah. Makanya orang maaf ya, para tokoh agama pun harus bijak. Pan cerita Pak Lurah, aya budak ngora tukang mabok di sore. Pas arek kaisukeun sadar, geus arek cager, berangkat ke masjid, arek sholat subuh. Sampai ke masjid, ditegor ku ustad. Rek kemana sih ya? Ke masjid ustad. Rek naon? Sholat subuh lah. Berapa rakaat? 3. Mabok sianya. Mantok. Akan tidak bijak itu. Kuduna kan eta budak, ya Allah hatinya hancur. Mangkat keluar di masjid, balik deui kapanggih jeung babaturanana. Arek kamarana ya. Rek ke masjid. Arek naon? Salat subuh. Berapa rakaat? 2. Ieu dengekeun. Boro-boro sia anu 2. Nya aing nu 3 diusir ku ustad. Aing nu 3 diusir, komo teh sia 2. Tuh, tidak bijak. Kabeh Rasulullah itu memberikan contoh kepada kita. Ayeuna mah Pak Lurah, ya, ayeuna mah ditinggalkeun akhlak Nabi. Hal anu sepele we heula Pak, maaf.
lamun nabi budak, lamun nabi lamun micen apa teh micen teh BAB nabi mengajarkan lamun kudu nangtung apa kudu diuk apa kudu nongkrong nongkrong. Ayeuna mah diganti diuk. Pamil saya baheula nya keur ibadah haji kan saya mau orang kampung tuh nyaho pas tepi ke Madinah kan ke Madinah heula hotel tepi ke hotel saya kamar saya lantai 5 batur mah pala linter saya ketinggalan babaturan batur mah ya aya papencetan di eta teh di lobi tah tet pada meletek dah naon meletek itu meletek pada asup. Saya diajakan, Pak ayo mau ikut enggak ah emang lantai berapa lantai 5 saya ayo deket sama saya enggak ah ntar saya keder lagi ah enggak akhirnya naon Pak encan pengalaman naik tangga biasa darurat mangkaning mawa tas sahara bayangkeun deh Pak Lurah setengah modal tapi geus tepinya babaturan kunaon teu naik lift Pak saya mau olahraga ah padahal teu belul Pak Lurah tah anu bapak tah anu kasurna tah ranjang hayu rapikeun geus saya tanya geus beres mulas Pak Lurah hayang modal nya aduh hayang modal ieu Pak tempat modal mana tempat modal eta iya maaf hal anu sepele geus ditinggalkeun lain di Indonesia di tanah kelahiran Rasulullah coba begitu saya asup Pak Lurah nya Pak tempat modalna Pak bagus make AC segala Pak Lurah saya kunci jepret nya saya putar gimana tempat modal tuh kapanggi di mana aing modal ya aya anu ngebagug wae Pak Lurah ieu naon nya bagug bae begitu disingkapkeun oh iya tempat modalna diuk nah kan iya mah kan desain Arab Pak Lurah pakai pantat Arab pantat uing leutik begitu kita nyeplos Lurah nyeplos mani kuat sampai ke Turki oge sampai gegerowokan ka emak ka abah abah uing hayang modal ieu kieu banget ieu tuh bisa keluar di mana kumaha ieu tempat kos kieu modal bari nongkrong bari diuk kieu akhirnya udang be ya Lurah tanya Pak Lurah aduh kumaha ieu aing modal ieu di juru ayat liang cai Lurah dicokel we enggeus be nongkrong gila lah normal keluar gitu sebodoh teh ngono ningali ieu budak gitu nya geus kelar diseblokan be tuh perkara sepele di Arab itu sendiri sudah ditinggalkan tuh juga awas ya akhlak Nabi mah Pak Lurah selalu senyum kapanggih jelema anu kenal senyum yang tidak kenal pun senyum menampakkan bahwa Nabi itu tidak sombong bahkan cek Nabi ana sayyidu waladi adama wala fahro akulah pemimpin seluruh umat manusia tapi aku tidak tuh Nabi ya jadi Nabi itu adalah suri tauladan buat kita bahkan Nabi mengajarkan adik-adik nih Pak Bo ya ayah ante sih ya lamun bertamu iya kan anu sapope kurang ya bertamu deh ucapkanlah salam assalamualaikum waalaikumsalam cok nu boga imah ulah waka asup Pak lamun can ditita asup mangga kelebet
ulah wakadiuk tah neng lamun can dititah diuk silakan calik suguhan tah aya cai aya kadaharan ulah wakadi inum ulah wakadi dahar lamun can dititah ge dengekeun Pak Lurah ucapanana tah anu boga imana mangga dicicipi teh ngasaan Pak Lurah ngaletak doang ulang ngebelwok wah pegawaian orang ibu-ibu maafnya mun kaondangannya ngebesan kadang-kadang anu hajat meleng ya Pak Lurah bugis sapiring eueuh apem eueuh eta tidak boleh tuh. Terus akhlak Nabi mana? Terlebih kepada anak-anak muda, yuk anak muda awas. Maju mundurnya satu bangsa, satu negara, satu daerah itu jawabannya anak muda subbanul yaum rizalul gad. Anak muda saat ini adalah generasi di tahun-tahun yang akan datang. Maju mundurnya Sindang Palai, maju mundurnya Pasir Mukti, maju mundurnya Karawang, maju mundurnya Indonesia. Anak muda jawabannya. Tapi saat ini kita prihatin, Pak Lurah, prihatin orang dengan masuknya budaya Barat melalui media itu berpengaruh ke anak muda. Anu paling mengkhawatirkan kan HP Pak Lurah. Pak Lurah tak iya HP teh Pak Lurah tak. Besing Pak Lurah teh nyawa ya HP iya. 170.000 Pak Lurah anyarna. Dijual ayeuna 5.000 eueuh nu daekeun. Dari HP anak-anak muda coba hayu kita belajar akhlak Nabi. Ayeuna makan maafnya. Budak lembur, budak kota sarua. Lalaki awewe sarua akhlak Barat. Ayeuna orang Barat make anting Pak Lurah, ilu-iluan make anting. Orang Barat make anting ya orang Baratnya Pak Lurah. Antingna emas. Budak lembur hadiah ciki. Orang Barat make tato ngilu make tato. Orang Barat make tato awakna bule. Lamun make tato dan tak jelas. Budak lembur awak kleob oli make tato. Mending tato gambar kalajengking orai kadut ngerengkol. Make anting make tato ceda anak gaul. Ulin kagaluh mas naik angkot di jero angkot utah Pak Lurah. Preman ngamu bensin angkot utah. Rek asup ka alpa sendal dilesotkeun idi. Ngomong nage nyokap ka emakna. Ka abahna bokap. Ka ninina kecap. Ngomong nyokap bokap modal di Jambang. Jajan seblak make kejo idi. Lah preman jajan seblak make kejo. Jadi akhlak Nabi. Kita tahu akhlak Nabi dengan melalui acara peringatan Maulid, juga kita tahu dengan belajar. Hadirat rahimakumullah, karena ini sudah larut malam. Kiranya ini sajalah yang bisa sampaikan. Namun Pak Lurah, tadi saya sudah konfirmasi pada panitia yang pernah datang ke rumah. Saya kerjain masjid Pak Lurah. Saya tidak bikin proposal dan saya tidak punya donatur. Saya punya tabungan 2 miliar ngeseep. Saya nabung sekian tahun, terkumpullah 2 miliar. Pengen nyeun masjid demi umat, ternyata tidak mencukupi. Jadi melalui acara ini tadi nama rek izin ke Pak Lurah, ke para tokoh menang teu lamun ngajak jariah menang berahas sake Pak Lurah. Menang teu? Boleh enggak? Boleh. Menang teu? Pak Lurah menang. Kang menang teu? Menang teu? Menang. Ya kita niatkan saja pahalanya buat ibu dan bapak kita, atau buat guru-guru kita, atau buat orang mertua kita. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli wa sallim Sayyidina Muhammadin tibul qulubi wa dawaiha wa afiyati
وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم Allahumma salli wa sallim wa barik. Ibu-ibu, bapak-bapak, Pak Lurah, semuanya saya ucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan amal baik daripada ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Ibu-ibu, bapak-bapak, ini saja yang bisa sampaikan. Apabila tadi banyak kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Pak Lurah maafkan saya, para tokoh, para guru maafkan. Oh iya panitia hampura, saya mau dahar heula, saya langsung balik gitu. Saya nunawaran dahar. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم لعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم انشر أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بالله التوفيق والهداية ولكم منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Cek. Padang